Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi di channel untuk pembelajaran bersama kelas 3. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu dan silahkan persiapkan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai pada pembelajaran 1 ini yaitu 1. Siswa diharapkan dapat menjelaskan cara pertumbuhan tanaman. 2. Siswa diharapkan dapat membuat mozaik. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat melakukan pembagian bilangan cacah. Tanaman seperti makhluk hidup lainnya. Tanaman mengalami pertumbuhan dan juga memiliki daur hidup serta cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Ada tanaman yang berkembang biak secara alami, ada juga tanaman yang berkembang biak secara buatan. Mari kita pelajari perkembangbiakan tanaman. Tanaman juga mengalami perkembangbiakan seperti makhluk hidup lainnya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan alami, yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan makhluk hidup lainnya. Perkembangbiakan alami tumbuhan dapat dilakukan dengan menggunakan biji. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan biji antara lain tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman mangga, tanaman jambu biji, tanaman alpukat, dan tanaman semangka. Perkembangbiakan alami tumbuhan yang kedua dengan menggunakan umbi. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi antara lain bawang merah, bawang putih, singkong, bunga bakung, dan juga kentang. Perkembangbiakan alami yang ketiga dengan menggunakan spora. Tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan spora antara lain tumbuhan paku dan juga tumbuhan suplir. Selain menggunakan umbi, biji, dan juga spora, perkembangbiakan alami juga dapat terjadi dengan menggunakan tunas. Tanaman yang dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas antara lain ada tanaman cocor bebek, tanaman bambu, dan juga tanaman pisang. Selain dengan perkembangbiakan alami yaitu tanpa memerlukan bantuan makhluk hidup lain, tumbuhan juga berkembang biak dengan secara buatan, memerlukan bantuan makhluk hidup lain terutama manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh perkembangbiakan tanaman secara buatan seperti mencangkok, ada juga menyambung, kemudian
merunduk, dan juga stek. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda pula. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Tanaman mangga berkembang biak dengan menggunakan biji. Tanaman cocor bebek berkembang biak dengan menggunakan tunas. Tanaman bambu berkembang biak dengan menggunakan tunas. Daun tanaman yang sudah kering dapat kita manfaatkan untuk membuat suatu karya kerajinan yang disebut dengan mozaik. Karya mozaik merupakan karya seni 2 atau 3 dimensi. Dikatakan karya seni 2 dimensi karena hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sedangkan karya 3 dimensi karena mempunyai ukuran panjang, lebar, serta tinggi. Karya mozaik ini menggunakan teknik potong dan teknik tempel. Bahan apa saja yang dapat kita manfaatkan untuk membuat karya mozaik? Mari kita pelajari satu persatu. Bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat karya mozaik sangat beraneka ragam, mulai dari bahan alami sampai dengan bahan buatan manusia. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada biji kacang kedelai, kemudian ada biji kacang hijau, ada biji jagung, potongan kertas, kedelai hitam, serta biji kacang merah, dan juga anak-anak bisa menggunakan daun yang sudah kering. Untuk membuat karya mozaik 2 dimensi, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Alat dan bahan tersebut antara lain yaitu 1. Kertas. Kertas digunakan untuk menggambar sketsa dari karya mozaik yang akan kita buat. Kemudian ada gunting. Gunting ini nanti berguna untuk memotong bahan yang akan kita buat mozaik. Misalnya kita menggunakan kertas atau daun kering. Kemudian ada pensil. Pensil digunakan untuk menggambar sketsa dari karya mozaik yang akan kita buat. Kemudian ada lem untuk merekatkan bahan, ada spidol untuk mempertebal sketsa karya mozaik kita. Langkah-langkah dalam membuat karya mozaik. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, membuat sketsa gambar mozaik. 3. Memberi lem pada sketsa. Dan yang keempat, menempelkan bahan yang telah dipotong pada sketsa tersebut. Berikut adalah beberapa contoh karya mozaik. Yang pertama, ada mozaik bunga yang dibuat dari biji-bijian. Kemudian, yang kedua ada mozaik bunga yang dibuat dari daun kering. Dan yang terakhir ada mozaik buah apel dari kertas yang dipotong. Anak-anak, biji-bijian yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan dapat kita manfaatkan untuk kegiatan belajar, terutama pada kegiatan belajar berhitung untuk pembagian. Mari kita belajar pembagian bersama-sama. Pembagian suatu bilangan pada dasarnya merupakan pengurangan yang berulang. Nah, hari ini kita akan mencoba melakukan pembagian bilangan dengan teknik pengurangan berulang susun pendek. Mari kita pelajari bersama-sama.
Di sini Bu Tiwi punya sebuah soal, misalnya 10 dibagi 5. Nah, kita akan menyusun pendek dengan cara bersusun pendek dengan pengurangan ya. Nanti bilangan 10 ini dikurangi dengan bilangan 5 sampai hasilnya adalah 0. Yang pertama 10 dikurangi 5. Kita susun ke bawah, susun pendek. Kemudian kita garis. Nah, 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Kemudian kita kurangi 5 lagi. Ya. Hasilnya adalah 0. Ini sudah hasil 0, maka kita hitung berapa kali pengurangannya. Yang pertama tanda kurang 1, yang kedua tanda kurang ini. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 2 ini didapat dari 2 kali pengurangan. Kemudian contoh lagi yang kedua. Yang kedua, di sini ada contoh soal 20 dibagi 4. Nah, kita cari ya dengan cara pengurangan berulang. Kita tulis ke bawah 20 dikurangi 4. Nah, 20 dikurangi 4. 0 dikurangi 4 tidak bisa. 0 ini minta sama 2, minta 1. Yang 2 tinggal 1, yang 0 jadi 10. 10 dikurangi 4, 6. 1 tidak punya pasangan, turunkan. Kita kurangi lagi dengan 4. Ya. Kita kurangi 6 dikurangi 4, 2. Satunya turunkan. Kurangi 4 lagi. 12 dikurangi 4, 8. Kurangi 4 lagi. 8 dikurangi 4, 4. Kurangi 4 lagi sampai hasilnya 0. 4 dikurangi 4, 0. Kita hitung berapa kali pengurangan. Yang pertama ini ya, pengurangannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Ini ya contoh pengerjaan pembagian bilangan dengan teknik pengurangan berulang. Sekian dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.